لا لا بص. Malam itu, di Eilat, sebuah kota wisata yang bersinar di tepian Laut Merah, tak ada yang memprediksi bahwa langit yang bertabur bintang akan berubah menjadi kobaran api. Di jantung kota, sebuah kasino mewah simbol kemewahan, tempat para elit, turis asing, dan pengusaha internasional mencari hiburan berubah menjadi lautan api hanya dalam hitungan detik. Ledakan dahsyat datang begitu tiba-tiba, menghantam tanpa peringatan, menghancurkan segalanya yang ada di dalamnya. Malam yang semula dipenuhi suara tawa, denting gelas, dan musik menggema kini hanya menyisakan teriakan panik, tangisan, dan kepulan asap pekat yang menutup langit. Di antara puing-puing yang terbakar, meja-meja judi hangus tak berbentuk, kartu-kartu remi berserakan di lantai yang hangus, dan chip jutaan dolar kehilangan makna ketika kehidupan manusia hancur bersamanya, tak ada yang sempat melarikan diri. Serangan itu datang begitu cepat, begitu mematikan, dan begitu mengejutkan hingga tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri. Ledakan itu menghantam tepat di pusat hiburan kota, menewaskan puluhan, melukai ratusan, dan meninggalkan luka psikologis yang tak mudah terhapus. Di antara korban terdapat miliarder terkenal, pasangan pengantin baru dari Eropa, pengusaha teknologi, bahkan karyawan kasino yang malam itu hanya bekerja untuk mencari nafkah. Semua terjebak dalam satu tragedi yang kini mengguncang seluruh Israel bahkan dunia. Pertanyaan besar segera muncul dari masyarakat, media, hingga pejabat tinggi. Bagaimana mungkin sebuah rudal bisa menghantam langsung ke jantung kota tanpa terdeteksi? Bagaimana mungkin sistem pertahanan yang selama ini dielu-elukan sebagai salah satu yang tercanggih di dunia Iron Dome bisa gagal total malam itu? Media Israel memuat tajuk-tajuk pedas sejak pagi berikutnya. Iron Dome lumpuh di bawah lampu kasino, tulis salah satu surat kabar terkemuka. Di media sosial, kemarahan rakyat Israel meluap, menyalahkan pemerintah, militer, bahkan sistem pertahanan yang selama ini mereka banggakan. Para keluarga korban menuntut jawaban. Mereka ingin tahu bagaimana mungkin dengan miliaran dolar anggaran pertahanan setiap tahun, negara ini tidak mampu melindungi warganya dari satu serangan tunggal yang mematikan. Di tengah kebingungan, pemerintah Israel menggelar rapat darurat sepanjang malam. Bocoran dari media menyebut suasana rapat penuh ketegangan, para pejabat saling menyalahkan dan tidak ada yang benar-benar siap memberikan jawaban pasti. Ada yang menuding serangan ini menggunakan teknologi rudal baru yang sulit dideteksi radar, ada yang menuduh adanya kelalaian dalam pengoperasian sistem pertahanan. Namun di luar gedung pemerintahan, rakyat tidak peduli alasan teknis. Bagi mereka, fakta bahwa rudal bisa menghantam kasino di tengah kota tanpa peringatan adalah bukti kegagalan paling memalukan dalam sejarah pertahanan Israel modern. Sementara itu, penyelidikan awal mengarah pada satu dugaan, serangan ini kemungkinan besar berasal dari Qatar. Negara kecil namun kaya di kawasan Teluk ini sebelumnya telah memperingatkan akan ada konsekuensi serius setelah serangan udara Israel menghantam fasilitas strategis mereka di Doha beberapa minggu sebelumnya. Serangan ke kasino Eilat ini tampaknya bukan hanya aksi balas dendam, melainkan juga pesan politik yang dirancang dengan penuh perhitungan. Para analis militer menilai pemilihan target ini sangat simbolis. Kasino bukan sekadar bangunan hiburan, ia adalah lambang kemewahan, modernitas, bahkan kesombongan gaya hidup kaum elit. Dengan menghantam kasino, Qatar mengirim pesan ke seluruh dunia bahwa simbol kesenangan Israel bisa runtuh hanya dengan satu rudal. Bahwa di balik citra keamanan dan kekuatan militer yang selama ini ditampilkan, ada celah yang bisa dipukul dengan cara paling memalukan. Narasi ini segera diangkat oleh media internasional. Beberapa menyebutnya sebagai jackpot maut, sebuah ironi bahwa tempat yang identik dengan keberuntungan justru menjadi panggung kematian. Liputan televisi menampilkan puing-puing kasino yang hangus, keluarga korban yang menangis, dan rakyat Israel yang marah di jalan-jalan Tel Aviv dan Yerusalem. Demonstrasi meletus di beberapa kota besar. Mereka menuntut pemerintah menjelaskan mengapa sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan gagal total di hadapan dunia. Di Washington, pemerintah Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus menegaskan dukungan terhadap Israel. Namun di Timur Tengah, negara-negara lain melihat ini sebagai bukti bahwa Israel tidak kebal terhadap serangan. Iran, Turki, dan beberapa negara Arab memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan bahwa kekuatan militer bukanlah jaminan mutlak keamanan. Sementara itu di Israel sendiri, tragedi ini memicu krisis politik dalam negeri. Partai oposisi menuntut pengunduran diri pejabat tinggi militer dan pemerintahan yang dianggap gagal. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot tajam. Rakyat yang selama ini percaya bahwa mereka hidup di salah satu negara paling aman di dunia, kini mulai meragukan segalanya.
Namun di balik politik ada dampak lain yang tak kalah besar, ekonomi dan pariwisata. Eilat yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata populer mendadak sepi. Hotel-hotel membatalkan reservasi, maskapai penerbangan melihat lonjakan pembatalan tiket, dan investor asing mulai menarik diri dari proyek-proyek besar di Israel. Dunia usaha melihat serangan ini bukan hanya sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebagai sinyal bahwa stabilitas keamanan Israel tidak lagi bisa dijamin seperti dulu. Para pakar hubungan internasional menilai serangan ini mengubah peta geopolitik kawasan. Qatar, yang selama ini dikenal memainkan pengaruh melalui diplomasi dan finansial, kini menunjukkan keberanian untuk terlibat langsung dalam konfrontasi. Ini membuat perhitungan politik di Timur Tengah semakin rumit. Jika Israel membalas terlalu keras, risiko perang regional akan meningkat. Jika mereka menahan diri, citra mereka sebagai negara kuat bisa runtuh di mata dunia dan rakyatnya sendiri. Bagi banyak orang, tragedi ini mengingatkan bahwa perang modern tidak lagi hanya soal menghancurkan fasilitas militer atau merebut wilayah strategis. Serangan ke Kasino Eilat adalah serangan terhadap simbol, terhadap citra, terhadap gaya hidup. Pesan yang ingin disampaikan jelas, bahkan di tempat yang paling aman, di tengah cahaya lampu dan denting gelas sampahnya, perang bisa datang kapan saja dan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Hari-hari setelah serangan dipenuhi dengan liputan tentang korban. Kisah pasangan pengantin baru dari Eropa yang datang untuk berbulan madu, namun pulang dalam peti mati. Kisah seorang miliarder teknologi yang namanya selalu menghiasi sampul majalah bisnis, kini hanya tersisa dalam daftar korban jiwa. Kisah karyawan kasino yang malam itu hanya datang untuk bekerja, tak pernah membayangkan bahwa itu adalah malam terakhir mereka hidup. Foto-foto wajah korban terpampang di televisi, media sosial, dan dinding-dinding peringatan di jalanan Eilat. Setiap nama membawa cerita, setiap cerita membawa duka, dan setiap duka menambah kemarahan rakyat terhadap pemerintah yang dianggap lalai melindungi mereka. Di sisi lain muncul diskusi panas di parlemen Israel. Beberapa politisi garis keras menuntut serangan balasan besar-besaran terhadap Qatar, bahkan jika itu berarti risiko perang terbuka. Namun ada pula suara-suara yang lebih moderat memperingatkan bahwa eskalasi hanya akan memperburuk situasi dan merugikan Israel sendiri. Perdebatan ini membuat pemerintah terlihat gamang, tidak tegas, dan semakin kehilangan kepercayaan rakyat. Di tingkat internasional, serangan ini memicu reaksi berantai. Negara-negara Teluk meningkatkan kewaspadaan, khawatir konflik akan meluas. Pasar minyak global terguncang karena ketidakpastian di kawasan. Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat. Meskipun seperti biasa, perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota membuat tidak ada keputusan konkret yang diambil. Sementara itu, di media global, serangan ke Kasino Eilat terus menjadi sorotan utama, bukan hanya karena jumlah korban, tetapi juga karena makna simbolisnya. Kasino, bagi banyak orang, melambangkan kemewahan, hiburan, dan gaya hidup modern. Menghancurkannya berarti menyerang jantung citra Israel sebagai negara yang aman, modern, dan makmur di tengah kawasan yang bergolak. Para analis menyebut bahwa serangan ini adalah salah satu pukulan simbolis terbesar terhadap Israel dalam beberapa dekade terakhir. Bukan karena skala kehancurannya, tetapi karena pesan yang dikandungnya, bahwa bahkan negara dengan sistem pertahanan tercanggih di dunia bisa dipermalukan di hadapan rakyatnya sendiri dan dunia internasional dengan satu serangan yang direncanakan dengan cermat. Di tengah semua ini, rakyat Israel hidup dalam ketakutan baru. Mereka bertanya-tanya apakah masih ada tempat yang benar-benar aman di negara ini? Jika sebuah kasino di kota wisata bisa dihantam tanpa peringatan, apa yang mencegah serangan serupa terhadap pusat perbelanjaan, sekolah, atau rumah sakit? Rasa aman yang selama ini menjadi kebanggaan Israel kini tergantikan oleh rasa was-was yang menghantui setiap hari. Tragedi Kasino Eilat akhirnya menjadi lebih dari sekadar serangan rudal. Ia menjadi simbol bahwa perang di abad ini tidak lagi hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang-ruang kehidupan sipil. Tidak ada tempat yang benar-benar aman. Tidak ada cahaya lampu kota yang cukup terang untuk menyingkirkan bayang-bayang perang yang selalu mengintai. Kini, dunia menunggu langkah Israel berikutnya. Apakah mereka akan membalas dengan kekuatan penuh, mempertaruhkan perang regional demi memulihkan citra dan harga diri? Ataukah mereka akan memilih diplomasi, menerima penghinaan ini sebagai harga yang harus dibayar demi mencegah konflik yang lebih luas? Sejarah menunjukkan bahwa Israel jarang tinggal diam ketika diserang. Namun kali ini situasinya berbeda. Pertaruhan tidak hanya soal militer, tetapi juga soal politik, ekonomi, dan reputasi internasional. Setiap langkah akan diawasi dunia, setiap keputusan akan membawa konsekuensi besar yang mungkin menentukan arah konflik di Timur Tengah untuk tahun-tahun mendatang. Bagi keluarga korban, semua perdebatan itu terasa jauh. Bagi mereka, yang ada hanyalah kehilangan.
Mereka tidak peduli tentang strategi militer, diplomasi internasional, atau perhitungan politik. Mereka hanya tahu bahwa orang-orang yang mereka cintai tidak akan pernah kembali. Bahwa malam di Eilat itu telah merenggut segalanya tawa, harapan, dan masa depan dalam sekejap mata. Di puing-puing kasino yang kini hanya tinggal rangka hangus, lilin-lilin dinyalakan setiap malam, orang-orang datang membawa bunga, foto, dan air mata. Di sana, di antara bau asap yang masih tercium dan tembok yang retak, tragedi itu hidup dalam ingatan kolektif bangsa. Sebuah pengingat bahwa di dunia yang penuh konflik ini, bahkan tempat yang paling aman pun bisa berubah menjadi kuburan massal hanya dalam sekejap. Kasino Eilat yang dulunya simbol kemewahan dan hiburan, kini menjadi monumen kerentanan. Ia berdiri sebagai saksi bisu bahwa dalam perang modern, kekuatan militer, teknologi canggih, dan citra keamanan tidak selalu cukup untuk melindungi sebuah bangsa dari rasa takut, kehilangan, dan kehancuran. Dari tragedi ini, dunia belajar bahwa perang tidak selalu datang dengan tank dan pasukan bersenjata. Kadang ia datang dengan satu rudal, satu ledakan, satu malam yang mengubah segalanya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang benar-benar siap menghadapi dampaknya. Pertanyaan besar kini menggantung di udara, menunggu jawaban yang entah kapan akan datang. Siapa yang akan membuat langkah berikutnya dalam permainan berbahaya ini? Apakah Israel akan membalas dan mempertaruhkan perang besar-besaran? Apakah Qatar akan melanjutkan perlawanan simbolisnya? Atau apakah dunia akhirnya akan menemukan cara untuk menghentikan spiral kekerasan yang tampaknya tak ada habisnya di Timur Tengah? Tak ada yang tahu. Yang pasti, malam di Eilat itu telah mengubah segalanya, bukan hanya untuk Israel, bukan hanya untuk Qatar, tapi untuk seluruh kawasan yang kini berada di tepi jurang ketidakpastian. Dunia menunggu dengan napas tertahan menyaksikan babak berikutnya dari drama yang masih jauh dari selesai ini.